Gue nunggu mereka balik ke tenda tuh lama banget, hampir 2 jam. Hampir 2 jam lamanya Hildan sama Raya nggak balik ke tenda. Akhirnya gue udah mulai punya feeling, punya firasat nggak bagus nih, kira gue gitu kan. Dan dari situ, apa mungkin jangan-jangan ada di tenda Zaki ya, tidur di situ gitu maksud gue. Dan gue ditinggal sendirian gitu kan. Ayo deh, dari situ gue coba ke tenda sebelah deh. Gue keluar tenda, gue ke tempatnya si Zaki. Cuman ada Zaki sama Fajar lagi tidur. Gue bangunin dong. Zak, Jar, bangun. Weh, Kas, kenapa? Hildan sama Raya kemana? Pada saat proses pengangkatan jenazah, karena memang tadi gue bilang 7 hari yang cukup lama lah. Iya, cukup lama. Iya. Jadi almarhum Hildan pada saat proses pengangkatan itu, maaf nih bang ya, Iya. jari kelingkingnya putus bang. Oh, jari kelingkingnya udah nggak ada. Iya. Jadi kayak apa sih? Kayak ikan presto. Lunak banget bang. Jadi itu benar-benar lunak, bengkak. Jadi pas proses pengangkatan itu putus sendiri. Cuman dibawa bukan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber. Jadi langsung aja nih, kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang Lukas. Waalaikumsalam Bang Aris. Kabar sehat Bang Lukas? Sehat Bang. Nah, Bang Lukas ini mau menceritakan pengalaman tragedi sahabatnya ya Bang. Iya benar. Dan di kesempatan kali ini, gue dari pihak kami dan Bang Lukas udah konfirmasi nih, udah menghubungi narasumbernya. Namun narasumbernya dikarenakan masih mengalami trauma nih, jadi nggak bisa membawakan cerita ini ya Bang. Dan cerita ini diamanahin Bang Lukas yang bawain. Jadi kalau boleh tahu, tragedi 1996 di Gunung Ciremai ini kayak gimana nih Bang? Jadi ini cerita tahun 1996, kejadiannya di Gunung Ciremai. Ya. Jadi pada saat tahun itu 2 orang sahabat gua meninggal di kawah Gunung Ciremai. Meninggal. 2 orang. Dan baru diketemukan setelah 7 hari pencarian. Setelah 7 hari. Ya. Kisah ini emang bisa dibilang pilu ya Bang. Ya. Sedih. Dan cerita pengalaman ini Bang Lukas juga nulis di blognya ya Bang. Iya, Nah bisa Bang Lukas promoin dulu nih ke Sobat Dimensi. Ya, kalau yang mau baca-baca cerita horor, lo langsung aja ke Facebook gua. Kalau sekarang gua pakai akun Bang El, lo tinggal klik aja Bang El, ntar nongol semua cerita gua. Nah, kalau lebih jelas lagi cerita yang bakal gua bawain ini, lo cari aja di blog web cerita horor pendaki gunung. Oh ya. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Lukas, buat teman-teman gue mau ngingetin lagi nih, kalau teman-teman mau jadi narasumber di Dimensi Mistik seperti Bang Lukas ini, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Dan bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue. Nanti linknya bakal gue cantumin semua di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, comment, dan share biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti Bang Lukas ini, yang ceritanya epic-epic dan mengharukan nih pastinya. Jadi gue rasa cukup. Ya udah, langsung aja nih kita petik ceritanya. Bang Lukas bisa langsung dimulai aja nih Bang ceritanya Bang. Oke. Jadi ini cerita kejadian di tahun 1996. Kejadiannya di Gunung Ciremai. Pada saat itu jadi gini aja deh Bang ya, gue biar lebih enak lagi penyampaiannya, gue menjadi tokoh utama di cerita tersebut ya Bang ya. Jadi gini aja. Jadi ada 5 orang pendaki pada saat itu, masih dalam rangka libur sekolah nih Bang. Dalam libur sekolah, jadi temen gue punya ide nih. Kebetulan bokapnya ini punya tenda baru dibeli banget tenda, baru beli tenda. Nah, terus dia bilang, namanya Zaki, Kas, liburan kemana nih? Gue ada tenda bokap, kita muncak yuk. Nah Zaki bilang gitu sama gue. Yaudah dari situ muncak.
ayo muncak kemana, gue bilang gitu kan, muncak kemana, sini aja, Gunung Cermai dekat. Memang kebetulan sekolahan kita tuh dekat banget di bawah kaki Gunung Cermai. Yaudah, akhirnya di sana ajak siapa lagi nih, masuk kok cuma berdua gitu kan. Yaudah, akhirnya si Zaki coba ngubungin si Fajar, si Fajar juga kebetulan tinggalnya di daerah situ. Kalau bertiga kurang enak, ajak orang lagi yuk. Yaudah, kasih ide, cari ide, siapa lagi. Yaudah, akhirnya gue ngasih kabar ke kawan gue yang ada di Jakarta nih, namanya Hildan Ramadi sama Muhammad Fajar. Jadi 2 orang itu, akhirnya gue telepon. Waktu itu masih pakai telepon seluler bang, masih pakai telepon rumah. Nih 2 orang kawan gue ini mau nih ajakan gue orang buat memuncak ke Gunung Cermai. Yaudah, akhirnya kita sepakat hari Jumat kita kumpul di rumahnya Zaki. Nah yaudah nih, singkat cerita Jumat siang lah tuh kita udah baru kumpul nih di tempatnya Zaki. Udah kita berlima, Hildan, Raya, Fajar, sama gua. Udah tuh baru kumpul di situ. Udah kita ngomongin nih. Gue tanya satu-satu, lo udah ada izin dari orang tua? Nah tapi 4 orang kawan gua bilangnya gue izin, tapi nggak izin muncak. Ya udah, terus mereka nanya balik nih ke gue, lo sendiri gimana Kas? Pikir gue gini, cuman muncak doang ngapain izin gitu kan. Ya udahlah, itu nggak kita bahas lagi. Dan ternyata Zaki pun dia nggak izin sama orang tuanya mau muncak ke Gunung Cermai. Zaki malah bilang kayak gini sama gue, kita ngomongin masalah muncak yang kencang-kencang, kalau orang tua gue tahu kita bisa gagal rencana kita. Ya udah tuh, akhirnya kita masuk nih ke dalam kamarnya Zaki nih. Nah di situ kita prepare peralatan, dan gue kasih catatan lagi di tahun segitu. Jadi apa yang gue bawa, cuman kita bawa tas sekolah masing-masing 1, bawa tenda 2, bawa snack, roti, kopi saset, sama termos air panas, senter 2 biji, senter aluminium tuh bang zaman dulu, yang pakai baterai gede-gede banget. Yaudah tuh. Dan kita berlima ini nggak ada yang tahu, belum ada yang pernah mendaki gunung sama sekali. Dan ini perdana sekali-kalinya mendaki gunung. Waktu itu masih sekitaran kalau SMP kelas 2 lah. SMP kelas 2. Yaudah tuh, tinggal cerita, kita tidur nih. Malam itu kita tidur, rencana kan kita bakal muncak tuh hari Sabtu. Yaudah, Zaki sih bilang, kita dari sini berangkat habis sholat subuh aja ya, biar orang tua gua nggak tahu. Jadi kita diem-diem pergi dari rumah. Oh yaudah siap. Dan kita tidur, singkat cerita azan nih, azan subuh. Kita bangun, kita sholat jamaah nih bareng-bareng. Udah habis itu barulah kita packing ulang. Kita persiapin apa yang barang-barang belum ada. Udah tuh, kita cabut nih dari tempatnya Zaki diem-diem. Waktu itu kebetulan kita pakai via Linggarjati. Cuman karena kita ngerasanya kita akamsi, kita anak kampung situ, jadi udahlah kita nggak usah melewati pos Simaksi. Jadi kita punya lihat jalur sendiri. Yaudah, berangkatlah kita tuh pagi, jalan sambil bercanda gitu kan. Nah, gua nggak tahu tempatnya ada di mana. Cuman kalau sekarang bisa dibikin flashback lagi, kalau nggak salah sekarang namanya Condong Amis. Nah, namanya Condong Amis. Soalnya yang gue ingat itu kayak ada sebuah gubuk atau pos gitu lah. Kalau sekarang disebutnya Condong Amis. Istirahat nih, gue ngebreak di situ. Entah nggak tahu jam berapa, gue juga agak lupa. Di situ kita ngebreak. Itu tuh kita bikin kopi, air termos yang dibawa, kita ngopi, kita seduhin satu-satu sambil ngerokok gitu kan. Udah kita ngobrol. Nah, dari arah atas gue lihat kayak ada bawa bapak nih jalan kan. Jadi tampilannya kayak pakai pakaian layaknya petani ya deh bang, layaknya petani, pakai topi caping, terus bawa keronjong buat tanaman tuh, ya buat naruh kayu bakar kayak gitu deh. Nah jalan, makin lama makin dekat ke arah gue orang nih lagi pada ngopi kan. Ini bapak ngomong sama gue, tapi pakai bahasa Sunda, jangan macam-macam di gunung ini. Tapi pakai bahasa Sunda. Nah, gue kan nggak tahu nih maksudnya jangan macam-macam di gunung ini, karena gue mikirnya
emang gue nggak apa-ngapain gitu loh. Gue cuma niat gue cuma mendaki gunung aja. Dari situ gue nggak jawab, gue nggak bereaksi apapun, gue cuma diem. Tuh bapak abis ngomong kayak gitu pergi, turun ke bawah. Gue nanya sama Zaki, Zak, tuh bapak kenapa? Terus Zaki jawab, kenapa gimana sih Kas? Iya kok dia marah banget ya sama gue. Nah ini aneh nih bang, kalau gue ngeliat tuh bapak marah dan sinis sama gue, tapi keempat temen gue nilainya berbeda. Mereka malah menilainya tuh bapak malah ramah, senyum, ramah sama kita. Tapi yang gue lihat beda. Yang gue lihat justru beliau marah sama gue. Masih tampang sinis nih. Iya, ini sinis banget, tampangnya sinis banget. Dari situ gue sampai dicap sama anak-anak, lu salah minum obat kali lu. Udah yuk berangkat lagi. Kita udah kesiangan. Udah tuh dari situ gue dalam hati gue masih mikir nih, tuh bapak kenapa ya? Gitu ya sepanjang perjalanan gitu aja yang gue ingat tuh kayak gitu. Udah dari situ kita jalan lagi nih, masih dengan bercanda. Nah singkat cerita, gue sampai di sebuah batu besar, mungkin kalau sekarang disebutnya Batu Lingga bang. Disebutnya Batu Lingga. Yaudah dari sana gue minta break nih, break dulu, gue capek. Yaudah nih, udah sepakat kita break dulu. Kita nggak bikin kopi lagi, kita cuma ngerokok doang sama ngatur napas lah waktu itu. Nah, di sini gue lihat dari ujung sana, udah mulai ada kabut ya bang. Karena memang hutan Ciremai tertutup rapat banget sampai sekarang pun, sampai detik ini pun hutan Ciremai terkenal rapat kan. Nah, gue lihat ujung sana kayak ada pergerakan. Nggak tahu kenapa mata gue selalu fokus ke sana. Mata gue ke sana. Nah, tiba-tiba gue lihat sosok bapak yang tadi gue lihat di bawah. Yang tadi bawa keranjang. Iya, yang tadi bawa keranjang. Iya. Dan ini yang bikin kagetnya, baru gue ngeliat dari ujung sana, tiba-tiba langsung di hadapan lu bang. Gue tanpa gue gimana caranya itu orang bisa sampai di dekat gue. Gue nggak tahu. Padahal jelas-jelas gue cuma ngeliat dia ada di balik pohon itu. Tahu di depan gue. Dan lo tau bang, dia ngucapin hal yang sama. Dan macam-macam di gunung ini. Dengan tatapan yang masih sinis, marah, pakai bahasa Sunda juga. Nah, dari situ, kalau sebelumnya gue masih biasa aja, dan pada saat kedua kali gue ketemu, gue udah gak bisa natap matanya. Gue cuma nunduk dan bilang, iya pak, maafin saya pak. Dari situ, gue coba natap, dia udah gak ada, turun ke bawah. Padahal jelas-jelas tadi gue ketemu sebelumnya dia turun ke bawah. Kenapa dia udah di atas lagi? Itu sih keanehan yang terjadi. Dari situ gue tanya lagi nih bang, sama keempat kawan gue, Zak, tuh orang kenapa sih? Kok marah banget ya sama gue ya? Lagi-lagi pandangan mereka beda. Lu kenapa sih Kas? Tuh bapak baik tau. Dia ramah sama kita, senyum sama kita, ngucapin hati-hati di jalan. Lu kenapa sih? Gue dianggapnya tuh gue kayak halusinasi bang. Sama kawan-kawan gue dianggap beda pandangan soalnya. Tapi bener-bener yang gue lihat, yang gue dengar, yang gue lihat kayak gitu loh. Ngapain ngada-ngada juga buat apaan gitu kan, malah nggak asik pendakian kan, mikir kayak gitu. Nah dari situ gue masih yang berkecamuk dengan yang ini orang kenapa gitu loh. Padahal emang gue bener-bener gue ngerasain gue nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Yaudah dari sana udah tuh Zaki sama Fajar udah mulai kecot lah sama gue kan, dengan pandangan gue yang tadi yang gue ceritain ini. Udah kas cabut ya, nggak beres lah, lu nggak beres lah. Udah cabut lagi dah. Gue sempet tinggal tuh mana anak tuh jalan, anak tuh jalan duluan udah kesel sama gue kan. Ya udah gue bawa tas lagi, udah gue jalan lagi ikutin mereka. Nah singkat cerita, ini udah sampai batas vegetasi nih, sampai batas vegetasi udah semakin nanjak, semakin naik.
hari udah mulai sore. Nah di atas puncak Gunung Ciremai, alhamdulillahnya view-nya dapetnya mantap. Ya dapetin sunsetnya mantap. Nah sampai atas puncak, gua bawa sesuatu sih bang. Gua bawa apa ya kalau disebutnya bunga kehidupan lah. Iya, gua bawa satu batang bunga itu. Yaudah, si Zaki sama Fajar lagi sibuk diriin tenda nih. Terus si Hildan sama Raya juga lagi sibuk diriin tenda. Cuman gue doang yang kagak, karena emang gue nggak bisa. Yaudahlah, gue nggak bantuin. Yaudah, gue nikmatin sunset sama bakar daun abadi itu. Gue bakar bang sambil ngeliatin sunset. Gue bilang, gila enak banget gitu, nyanjung ciptaan Tuhan, indahnya gitu kan. Nah, karena memang bunga abadi ini nyanter baunya, kecium lah sama Hildan sama Raya, dua kawan gue ini. Kebetulan memang tenda mereka yang dia diriin udah diri nih. Akhirnya si Hildan samperin gue sama Raya, wah Kas, lu beginian gak bilang-bilang? Weh Dan, gini gue cuma bawa satu, lu kalau mau isep aja begini kan. Yaudah, akhirnya gue kasih nih ke Hildan sama Raya. Nah gue cabut nih nyamperin si yang teman gue 2 orang, si Zaki sama Fajar, lagi sibuk banget deh. Tenda zaman dulu bang, cuman segitiga gitu loh, tenda-tenda pramuka. Pokoknya zaman dulu, tenda zaman dulu ribet banget, nggak ada frame ya kan, cuman paling pakai tali-tali gitu ya kan. Jadi itu akhirnya gue bantuin mereka lah, akhirnya diri juga nih tenda dia nih. Udah habis gue bantuin Zaki tenda berdiri, nah gue tidur di tenda yang dibikin sama Raya sama Hildan. Gue tiduran tuh di situ tuh. Nah nggak lama Hildan masuk ke tenda. Gue nanya dong, si Raya kemana? Ada tuh di luar lagi mainan api. Gue sempat intip nih, gue lihat, oh iya lagi mainan api deh sendirian. Mungkin halusinasi karena bunga abadi itu ya, kayak gitu. Bang udah dibiarin deh, orang dekat kok, dekat tenda. Nah catatan nih bang, gue diriin tenda itu jarak di puncak Gunung Ciremai bang. Jarak tenda kita hanya sekitaran 5 meter dari kawah bibir Ciremai. Itu buat catatan aja. Nah dari situ deh nih gue tiduran sambil liatin langit-langit tenda deh. Tuh angin kenceng bang. Tuh udah malam tuh bang, udah gelap malam. Nah gak lama Raya masuk nih ke tenda, ngelongok, Kas anterin gue ngencing yuk. Karena gue capek banget bang, gue ngerasa capek, gue bener-bener kayak gue mager banget, gue males. Sama Hildan aja no, gue capek banget Ray, gue bilang gitu kan. Nah kebetulan Hildan juga mau ngencing nih. Udah dari situ, udah deh sama gue aja. Yaudah, akhirnya mereka berdua pergi nih keluar tenda, cabut kencing ya kan. Yaudah gue cuma sambil tiduran, tapi gue nggak tidur bang. Pada saat itu gue nggak tidur. Gue nunggu mereka balik ke tenda tuh lama banget, hampir 2 jam. Hampir 2 jam lamanya Hildan sama Raya nggak balik ke tenda. Akhirnya gue udah mulai punya firasat nggak bagus nih, kira gue gitu kan. Nah, dari situ apa mungkin jangan-jangan ada di tenda Zaki ya, tidur di situ gitu maksud gue, dan gue ditinggal sendirian gitu kan. Ayo deh, dari situ gue coba ke tenda sebelah deh. Gue keluar tenda, gue ke tempatnya si Zaki. Cuman ada Zaki sama Fajar lagi tidur. Gue bangunin dong. Zar, bangun. Weh, Kas, kenapa? Hildan sama Raya kemana? Lah, bukan satu tenda sama lo. Iya, cuman tadi dia izin sama gue mau ngencing. Cuman ini udah 2 jam, belum balik-balik. Kemana ya? Bilang gitu, kemana ya? Cari yuk. Baru banget gue mau keluar tenda, Zaki bilang sama gue, jangan malam ini Kas, ntar kalau ada binatang bos gimana? Nah udah situ gue duduk lagi nih bang. Iya juga ya, yang namanya hutan, dan kita juga belum punya pengalaman apapun ya kan, tentang gunung gitu kan. Jadi gue mikir, oh iya juga, kalau binatang bos gimana gitu kan. Terus si Fajar ngomong,
gimana kalau kita nunggu sampai pagi aja? Nunggu sampai pagi baru kita cari kalau memang dia nggak balik. Yaudah deh. Nah, singkat cerita, nggak tahu gimana ya bang, ini nggak tahu halusinasi gue atau enggak. Sayup-sayup gue dengar suara azan. Tipis banget gue denger ya. Suara azan subuh ya? Subuh udah kumandang, tipis banget. Itu malam itu gue nggak tidur. Kalau si Zaki sama Fajar udah lelap deh mereka berdua. Ya udah nih, karena gue longok masih agak gelap, jadi gue ngurungin niat lagi. Nah, selang beberapa jam, gue liat nih udah lumayan agak terang nih. Gue bangunin nih Zaki nih. Zak, Jar, bangun. Cari yuk. Lah, belum balik juga, Kas. Belum balik. Tadi gue sempet longok ke tendanya juga nggak ada pergerakan apa-apa gitu kan. Yaudah deh, yuk, berangkat cari. Akhirnya gue cari nih bang, sisi kanan tenda, ke depan, belakang, muterin tenda itu sampai di pelipiran kawah Gunung Cermai pun nggak ada, gue nggak ketemu gitu kan. Terus Zaki bilang, apa jangan-jangan dibalik ya? Balik, nggak mungkin balik. Soalnya tas mereka masih ada. Iya. Dan lagian balik malam-malam ya resiko. Iya. Resiko banget. Senter pun masih ada di kita gitu loh. Dan mereka nggak bawa senter. Mereka nggak bawa senter. Ya, tapi ini kemana ya? Wah nggak tahu deh. Kita cariin sampai jam 9 jam 10 siang. Emang nihil nggak ada. Akhirnya kita putusin buat turun bang. Turun. Gua bawa tasnya Hildan, si Fajar bawa tasnya Raya, si Zaki bawa tas yang isinya 2 tenda. Gitu. Di sana, ini jujur, gelas yang gue bawa, gelas kayak gini bang, cuman yang warna-warni tuh. Iya. Gelas yang warna-warni, yang warna pink, warna hijau, iya, itu kita tinggal. Itu kita tinggal di situ. Nyampah lah kita kasarannya. Nyampah waktu itu. Deh, turun gunung lah kita. Perjalanan turun dari puncak Cermai sampai ke basecamp Linggarjati nggak ada masalah. Sampai gue di mana ketemu abang-abang nih. Karena ketemu abang-abang dan gue coba ceritain lah, gue kehilangan 2 teman gue di puncak Gunung Cermai. Nah karena gue nih abang-abang mendengar nih hal yang serius, gue bertiga dibawa ke basecamp Linggarjati pada saat itu. Di sana gue dibawa dan gue diinterogasi sama pihak basecamp. Ditanya kejadiannya kapan, bagaimana kronologinya. Akhirnya gue ceritain pada saat malam hari Raya minta anterin kencing dan dianterin sama Hildan. Gue tunggu sampai 2 jam tapi nggak balik-balik. Sampai detik ini nggak balik-balik. Dan ini tasnya mereka, nggak ada dokumentasi pada saat itu. Gue cuma cerita kayak gitu aja. Nah akhirnya malam sore harinya dikumpulin nih tim SAR, warga sama beberapa relawan. Gue bertiga mau ikut, cuman ditahan sama pihak Linggarjati, ditahan karena butuh keterangan dari gue. Dah akhirnya satu hari itu pencarian dilakukan. Ada di sana gue ingat ada sekitaran 10 orang dipecah dari masing-masing bagian, dipecah sampai di bukan pelipiran, sampai di pertengahan trek. Jadi gue dengar berita mereka nih cuma dari radio aja. Pada saat itu mendengar dari radio aja. Dan malam hari pencarian dihentikan. Nihil masih bang, hari pertama. Udah, singkat cerita, hari kedua dilakukan lagi pencarian. Ditambah lagi personilnya, ditambahin lagi alatnya. Di hari kedua, pada saat itu dari hari pertama gue dengar dari radio dibadain terus bang, dihujanin terus di Gunung Cermai. Itu dihantam badai terus. Ada pokoknya aja halangannya gitu. Iya, pokoknya kejadiannya kayak gitu. Tapi di bawah biasa aja bang. Di bawah tuh biasa-biasa aja. Udah dari situ berangkatlah tim SAR untuk nyari 2 kawan gue ini. Sampai di mana hari udah berganti jadi malam dan hasilnya masih nihil. Oh, masih belum ada titik temu. Dan akhirnya sampai di hari ketiga. Di hari ketiga pun hasilnya masih sama. Nggak ada jejak apapun dari 2 kawan gue itu. Dan yang parahnya lagi sih, dari pihak basecamp Linggarjati memutuskan untuk menghentikan pencarian. Dari situ gue nangis bang. Pak, tolong cari teman saya. Setidaknya meskipun
sudah tidak bernyawa, setidaknya ditemukanlah jenazahnya. Gua, Zaki sama Ajar tuh gue udah mohon, tapi memang karena mungkin pada saat itu alatnya tidak mumpuni, personil juga udah kelelahan, jadi 3 hari itu benar-benar pure nggak dapat apapun, dan ya medan yang berat bang pada saat itu, jadi terpaksa dihentikan. Nah dari pihak Linggarjati bilang sama gue, ada yang tahu alamat atau nomor telepon dari 2 kawan ini ya? Nah gue bilang saya ada nomor teleponnya pak. Yaudah akhirnya dari pihak Linggarjati coba pertama menghubungi si Hildan, orang tuanya Hildan, bilang kepada orang tuanya, Pak, anak bapak telah hilang di Gunung Ciremai selama 3 hari. Habis itu coba ngubungin keluarganya Raya, sama dengan kata-kata yang sama, anak bapak telah hilang di Gunung Ciremai selama 3 hari, dan dimohon untuk hadir dan datang ke pihak Linggarjati. Yaudah, kalau nggak salah itu udah mau menjelang subuh, gue lihat ada 2 mobil, warna merah dan warna putih. Gue lihat dari base camp, dan mereka orang tuanya Hildan dan juga Raya udah sampai di base camp Linggarjati. Dari situ gue sama Zaki sama Fajar udah main colek-colekan, gimana cara bilangnya. Terus dia bilang, yaudah ntar gue yang coba ngomong, karena gue mikirnya ini salah gue. Kenapa salah gue? Karena seandainya gue mau nganterin mereka kencing, mungkin kejadiannya nggak seperti ini bang. Jadi gue benar-benar ngerasa bersalah banget gue waktu itu. Udah dari sana gue ditemuin sama pihak Linggarjati, ditemuin sama keluarganya dan juga keluarganya Raya. Sana gue mohon, gue minta maaf, dan nyokapnya Hildan bilang sama gue, bukan salah kamu Kas, ini salah anak ibu. Andai aja Hildan bilang mau muncak ke Gunung Ciremai, ibu tidak akan izinin. Jadi ini salah anak ibu. Gue tetap di situ bang, gue minta maaf. Kalau andai aja, lagi gue ngomong, andai aja Lukas mau nemenin Hildan sama Raya, mungkin nggak akan seperti ini kejadiannya. Nah, dari situ keluarganya Hildan meminta untuk melanjutkan pencarian. Tapi lagi-lagi pihak Linggarjati menyatakan untuk menghentikan karena yang tadi gue bilang, alat yang tidak mumpuni, personil yang sudah kelelahan, ya udah dah, 2 faktor itu dan medan yang berat. Nah, keluarganya Hildan ini dibilangnya bukan orang sembarangan lah di tahun 1996. Ya dibilangnya terbilangnya ya lumayan ada pengaruh lah di negara kita. Cuman gue nggak bisa sebutin siapa bang, karena memang si narsumnya ini tolong jaga ini. Gitu. Udah. Bokapnya Hildan nih kontak tim SAR dari luar negeri nih bang ya. Iya, luar negeri. Udah. Akhirnya disetujuilah sama pihak Linggarjati dan dilakukan pencarian di hari keempat. Itu jumlahnya lumayan banyak dan dipecah membagi beberapa bagian. Ada yang nelusurin ke kemana, gue juga kurang ngerti karena pembagian letak petanya gitu kan, arahnya kemana. Udah lakukan pencarian di hari keempat. Lagi-lagi gue cuma bisa dengar lewat radio. Di hari keempat sampai malam hari hasilnya masih sama, masih belum bisa nemuin jejaknya. Hari keempat di stop pencarian, dilanjutin hari ke-5. Di hari ke-5 pun hasilnya masih sama, sampai di hari ke-6 masih sama juga. Kita yang udah di sana udah yang harap-harap cemas, sampai orang tuanya Hildan juga kasarannya pasrah, ditemukan atau tidak sepertinya sudah hampir mengikhlaskan kepergian anaknya. Tapi lagi-lagi bokapnya Hildan yang tetap kekeh cari sampai di hari ke-7. Di hari ke-7 pencarian tetap dilakukan, tetap dilanjutin sampai di mana gue dengar dari radio, dari helikopter, sampai menggunakan helikopter juga bang. Jadi
ada temuan 2 jenazah atau 2 orang yang tersangkut di kawah Cermai. Nah, dari sana tim diluncurin ke kawah Cermai pada saat itu. Udah tuh. Dari sana dilakukan evakuasi menggunakan helikopter, dan sore harinya udah mau menjelang sore dibawalah ke base camp Linggarjati. Sebelum dilakukan otopsi, dari pihak kita dan keluarga suruh ngecek nih, benar atau tidak Hildan dan Raya yang kita temuin, yang mereka temuin gitu maksudnya. Kantong jenazah dibuka, benar bang. Yang pertama Hildan, terus yang kedua Raya. Entah gimana nih, gua harus senang atau gua harus sedih. Senangnya gue bisa ngelihat lagi, sedihnya udah nggak bernyawa lagi bang. Itu sih, jadi 2 kawan gue ini ditemuin di hari ke-7 pencarian. Nah sekarang gue kasih gue kasih tahu lah bang, ini dari pihak otopsi dan juga forensik. Gue kasih tahu bagaimana kronologi kejadian sebenarnya. Jadi pada saat ini dari pihak otopsi nih bang ya, ngomong sama kita dan juga keluarga, ngomong gini, pada saat kejadian Hildan dan juga Raya, karena memang posisinya gelap, pada saat mereka mau kencing, si Raya melangkahkan kaki satu, kaki kanan, tapi karena posisinya gelap, itu udah di pelipiran kawah Cermai, jadi dia nggak tahu nih kalau itu adalah sudah kawahnya. Jadi dia kepleset, ditangkap sama Hildan. Karena memang konturnya emang nggak bisa ini, pijakannya juga kan gembur kan, berguling lah mereka berdua. Akhirnya sama-sama jatuh ke bawah. Yang pertama ditemukan oleh tim SAR menggunakan helikopter adalah Hildan, menggunakan jaket warna hijau. Jaket warna hijau Hildan. Dan kalau dari pihak forensik bilang Hildan ini masih sanggup bertahan 1 hari. Sebenarnya Hildan masih bernyawa di 1 hari itu. Kejadian malam, besokannya dia masih hidup. Cuman karena memang mungkin parah dan patah tangan sebelah kirinya, yang mengakibatkan di hari kedua, di hari pertama itu dia udah nggak kuat lagi, akhirnya meninggal dunia. Yang kedua ditemukan adalah Muhammad Raya, memakai jaket warna merah. Dan kalau Muhammad Raya ini langsung meninggal di tempat, karena posisinya jauh dari Hildan ditemukan, jadi agak ke bawah lagi dan dekat kawah Cermai. Kan hawa gas beracun, belerangnya menyerukan bahaya juga. Jadi di atas aja kan baunya parah juga kan belerangnya bang. Ya mungkin gara-gara itu. Dari pihak forensik sih kayak gitu sih ngomongnya. Dan dari situ akhirnya mereka ditemukan dan juga udah di otopsi, udah selesai otopsi, akhirnya dikafani, dan kita dan jenazah 2 kawan gue ini disolatkan di masjid dekat sekolahan gue bang. Dan gue maaf, gue nggak bisa sebutin nama sekolahnya. Mungkin kalau masyarakat Cermai, benar masyarakat Cermai pasti tahu cerita ini di tahun 96. Karena kalau seandainya pun bilang, wah Bang Lukas ini cerita hoax, ya terserah. Tapi kalau memang penonton atau viewersnya udah tahu dan cerdas, dan memang ada warga Cermai pihak Linggarjati, pasti tahu banget kisah ini. Gue yakin pasti tahu kisah ini. Di sekolahan gue itu jadi disolatkan Hildan sama Muhammad Raya, dan karena memang 7 hari yang tahu sendiri bang yang namanya jenazah, kena panas, kena hujan, sudah hujan, jadi udah dikasih kamper,
ditaburin kopi, di baunya masih menyengat banget. Dari situ udah kita sholatkan, dan jenazah 2 kawan gue ini dikebumikan di kediamannya masing-masing. Dan cerita itu selesai sampai sekarang. Efeknya gue, Zaki sama Fajar dikeluarkan dari pihak sekolah. Ya, efeknya pendakian ini gue dikeluarkan dari sekolah. Jadi langsung tuh bang? Iya, dan sampai saat ini ya, sekolah itu melarang muridnya melakukan pendakian ke gunung tersebut. Sampai saat ini, yang gue tahu. Dan cerita itu selesai bang. Jadi akhirnya dari pihak sekolah pun udah ngelarang semua murid-muridnya? Iya, sampai saat ini. Semua mahasiswanya? Iya, semua siswa-siswanya. Karena emang gara-gara jadinya ya tragedi ini lah, mungkin jadi trauma gitu ya bang. Iya, mungkin jadi jadi buruk lah dari pihak sekolah itu ngerasanya. Gitu, karena kejadian ini. Ya itu sih, ya baik lagi sih, ya nggak ada izin sama sekali. Iya, dari pihak sekolah juga nggak ada izinnya nih. Nggak ada. Anak muridnya nggak izin sama guru-gurunya. Benar. Gitu. Dan pas kejadian malam itu yang mau buang air kecil ini si Rayanya bang? Si Raya. Nah karena gua males, mager gitu kan, akhirnya diantarin sama Hildan. Hildan juga kebetulan mau ngencing juga gitu. Jadi yaudah Hildan sama Raya yang keluar. Gitu. Dan pas diketemukan jasadnya ini, tapi semua dalam keadaan kondisi utuh gitu ya bang? Wah iya, gua kelupaan pada saat proses pengangkatan jenazah, karena memang tadi gue bilang 7 hari yang cukup lama lah. Iya, cukup lama. Iya. Jadi almarhum Hildan pada saat proses pengangkatan itu, maaf nih bang ya, iya, jari kelingkingnya putus bang. Oh, jari kelingkingnya udah nggak ada? Iya. Jadi kayak apa sih? Kayak ikan presto, lunak banget bang. Jadi itu benar-benar lunak, bengkak. Jadi pas proses pengangkatannya itu putus sendiri bang. Cuman dibawa di kantong jenazah. Taruh lagi. Itu sih. Jadi gue kelupaan tadi. Iya. Tapi kalau kondisi jenazah dari Raya sendiri nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Ya cuman bisa dibayangkan aja 7 hari. 7 hari. Iya, kena panas, hujan. Iya. Dan mohon maaf ya, udah baunya udah mungkin udah enak. Baunya udah ingat banget. Ya bisa kita ambil sisi pelajarannya sih bang. Bener, ya dari cerita ini. Banyak pelajarannya banget. Ya mungkin Bang Lukas sendiri bisa ngasih pesan-pesan nih bang buat sekiranya adik-adik junior yang lagi hobi mendaki banget nih saat ini. Ya palingan gue sih nggak mau bicara banyak tentang lo harus di gunung kayak gimana tersangkunya gue menggurui gitu kan. Tapi baik lagi, lo mau mendaki gunung, lo harus tahu gunung itu dulu setidaknya, atau mendakilah sama orang yang sudah berpengalaman. Iya benar. Setidaknya tahu lah gear apa yang lo harus bawa, terus apa aja yang harus lo persiapkan gitu loh. Jangan lo semena-mena, gue naik gunung nih, fisik gue siap nih, senang-senangan aja gitu ya. Karena yang kita hadapin adalah alam bebas. Cuaca bisa kapan saja berubah. Di bawah cerah, di atas belum tentu. Lo bisa dajar badai di atas. Gitu sih. Paling itu aja sih. Dan pendakian ini emang semuanya belum berpengalaman tadi bilang ya bang. 2 SMP dan memang belum ada pengalaman sama sekali. Dan baru saat itu mau coba. Perdana. Dan narasumber gue sampai saat ini pun dia udah gak pernah mendaki lagi. Udah trauma banget nih bang. Udah. Oke, jadi sekian nih. Sebelum kita akhiri, mungkin kita kirimin doa dulu aja bang buat kedua almarhum ya bang. Boleh bang. Jadi buat teman-teman di rumah juga bisa berdoa bareng nih sama gue dan Bang Lukas. Udah berdoa, kita mulai nih. Ya. Selesai. Sekian nih kisah pengalaman, bisa dibilang tragedi pendakian 1996 ya bang. Benar bang. Yang dialami sama teman-temannya atau sahabat Bang Lukas ini ya. Sahabat terdekat gue bang. Sahabat terdekat Bang Lukas banget ya. Dan sebelum gue akhiri, Bang Lukas juga punya channel YouTube nih bang ya. Iya. Channel YouTube-nya namanya apa nih bang?
channel YouTube gue, klik aja nama gue Lukas Priyatno. Lukas Priyatno. Dan gue juga bikin Instagram sekarang bang. Iya bang, silakan bang. Ya kalau mau mampir ke Instagram gue, klik aja Lukas_Priyatno. Nah nanti linknya semua bakal gue cantumin semua di kolom deskripsi nih. Siap bang. Facebook, blognya juga ya bang. Oke. Blognya nanti Instagram, YouTube-nya bang Lukas ada nih. Kalau teman-teman mau lihat langsung mampir pastinya nih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Jadi gue rasa cukup nih. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti Bang Lukas, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email, dan bisa juga langsung DM ke Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel gue dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman horor yang epic-epic nih teman-teman. Dan yang belum subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya. Sekian nih, gua Aris Dimensi Mistik dan Bang Lukas Priyatno pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.